Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar Alfiandi dengan NIM 14425. Saya selaku perwakilan dari kelompok Praskom 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan serta mendemonstrasikan langsung mengenai alat pengendali motor DC putar ke arah kanan dan ke kiri melalui microcontroller dan D-pad. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar teori dari alat pengendali motor DC. Motor DC juga dikenal sebagai motor arus arah yang dimana sering dimanfaatkan untuk keperluan pengaturan kecepatan daripada mesin AC. Nah, ada alasan utama mengapa mesin DC lebih banyak digunakan dalam industri modern, yaitu dikarenakan kemampuan motor DC dalam mengatur kecepatannya dengan mudah di dalam rentang kecepatan yang luas. Selain itu juga ada banyak metode pengaturan kecepatan yang dapat digunakan pada motor DC. Motor DC juga sering digunakan di situasi ketika kontrol kecepatan dan torsi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Untuk komponen utama dari motor DC meliputi rotor dan stator, di mana stator ini meliputi badan motor, sikat-sikat, dan inti kutub magnet. Lalu, untuk rotor menggunakan bagian yang berputar dari motor DC dan terdiri dari lilitan jangkar, kumulator, tali, isolator, poros, bantalan, dan kipas. Baik, selanjutnya, untuk target praktikum yang akan dijalani di sini diharapkan ketika ditekan angka 1 pada keypad, maka motor DC akan berputar searah jarum jam, atau disebut clockwise. Lalu ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti atau off. Nah, lalu yang terakhir ketika ditekan angka 2 pada keypad, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam, atau istilahnya itu counter clockwise. Dan untuk alat bahan yang kita digunakan di sini adalah keypad, kabel jumper, Arduino Uno, dan Arduino IDE sebagai software dari program codingan yang akan dijalankan. Mungkin untuk dasar teori cukup sekian. Terima kasih. Baik, untuk langkah pertama, melakukan simulasi motor DC. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Yang pertama, kita memulai dan menyiapkan komponen. Dan untuk komponen yang diperlukan yaitu ada Arduino Uno, ada keypad, ada IC L293D, dan ada motor DC. Selanjutnya, yaitu melakukan penyambungan pada seluruh komponen untuk menjadi rangkaian. Selanjutnya, jika rangkaian sudah selesai, maka kita melanjutkan pada coding rangkaian pada Arduino. Nah, kemudian kita melakukan start simulasi. Namun, jika tidak bisa dilakukan start simulasi, kita ada kegagalan pada saat start, yaitu kita bisa memulai lagi pada coding, apakah di coding tersebut ada yang salah atau tidak. Kemudian, jika sudah diperbaiki, kita start kembali, dan jika sukses, maka langkah selanjutnya yaitu menekan tombol keypad. Nah, untuk yang pertama kita menekan angka 1 untuk menghasilkan motor DC yang berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah, untuk selanjutnya kita tekan lagi tombol keypad di angka 0, di mana untuk menghasilkan motor DC yang berhenti atau off. Yang selanjutnya kita menekan lagi tombol keypad pada angka 2, di mana angka 2 ini menghasilkan motor DC berputar berlawanan arah atau counterclockwise. Nah, mungkin sekian penjelasan dari flowchart. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk modul 9 ada komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada keypad, lalu ada driver L298N, ada motor DC, dan yang terakhir ada kabel jumper. Selanjutnya kita masuk ke bagian codingan. Pada praktikum kali ini kita ingin menggerakkan motor ke kanan dan ke kiri. Ini adalah codingan yang telah saya buat. Di baris pertama ini ada include keypad.h. Codingan ini menggunakan library keypad.h. Di baris pertama ini digunakan untuk mengambil library keypad karena pada praktikum ini kita menggunakan keypad sebagai inputannya. Kemudian di sini ada konstanta dan di sini custom key-nya adalah char. Kemudian di sini bit row-nya ada 4 dan bit calls-nya ada 3 kolom. Maksudnya ke bawah ini ada 4 dan ke sampingnya ada 3. Row pin-nya kita gunakan inputan 12, 8, 7, dan 6, dan calls-nya kita gunakan 5, 4, dan 3 pada keypad-nya.
Kemudian di sini ada void setup untuk kontrol pin untuk outputnya. Di sini kita codingan ini codingan ini adalah codingan yang dijalankan untuk menjalankan perintahnya. Jika ditekan angka 1 pada keypad, maka motornya akan bergerak ke arah kanan atau searah dengan jarum jam dengan digital write-nya ini input 1 high dan input 2-nya low. Kemudian jika ditekan angka 2, motornya akan berputar ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam dengan digital write-nya low, input 1-nya low dan input 2-nya high. Kemudian jika ditekan angka 0, maka motor akan berhenti berputar. Di sini ada digital write-nya input 1-nya low dan input 2-nya low juga. Perbedaannya adalah untuk berputar ke kanan, ininya high, ininya low. Untuk berputar ke kiri, itu adalah sebaliknya, yaitu low dan high. Untuk berhenti, dua-duanya adalah low. Sekian codingan yang dapat dijalankan untuk menjalankan praktikum kali ini. Mungkin bisa dilanjut ke step selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan merangkai motor DC kanan kiri. Yang pertama, siapkan keypad ya, seperti tadi yang udah dijelasin di rangkaian di komponen. Nah, yang pertama itu kolom itu yang di atas 1 2 3. Jadi dilihatnya dari kanan. Jadi 1 2 3 yang di kanan ini 3 pin di awal itu untuk kolom 1 2 3 dan 4 pin di akhir itu untuk baris 1 4 7 bintang. Selanjutnya di sini untuk kolomnya itu di pin 4 5 6 3 4 5. Lalu untuk barisnya itu di 6 7 8 12. Kenapa tiba-tiba ganti ke 12? Karena udah. Bentar nih, nggak boleh kebalik. Karena di pin 9 sampai 11 itu khusus buat drivernya nanti gitu. Ini dikasih background suara aja. Gitu. Dan sepi. Nah, ini ke 12 selanjutnya di sini kan ada nih, nggak kelihatan sih kayaknya. Ada ENA, IN 1 sama IN 2. Turunin sini deketan. Nah, halan dong, bentar lu. Gue di sini dong. Nah, itulah pokoknya lah ya. Iya, pokoknya gitu. Nah, itu tuh pokoknya yang hitam ini N, ini N1, ini N2. Dan itu kita masukin ke pin 11. Lalu tadi itu N, sekarang IN. Nah, IN nih 1 itu ke 10. N 2 nya ke 9. Oke, pastiin semua pin masuk ya. Selanjutnya di sini ada mana ya? Nih, 2 pin. Kita bakal gunain 2 pin ground dan 1 pin VCC. Yang pertama itu ground untuk ke Arduino. Ground sini aja deh biar deketan sebaris. Nah, 2 pinnya lagi VCC dan groundnya itu untuk ke baterai. Di sini saya menggunakan baterai 9 volt. Nah, kita cek dulu driver itu nyala apa enggak. Oke, nyala ya, berarti untuk drivernya udah aman. Sekarang kita konekin ke Arduino yang ada di laptop. Lalu kita upload untuk kodenya. Selanjutnya kita bisa langsung coba. Oh iya, lupa ini. Oh iya, jangan lupa. Nih yang terakhir ya, ini. Apa itu? Ini tuh motor DC-nya. Motor DC-nya itu dikonekin ke driver.
Ininya bebas di mana aja. Mau terbalik pun harusnya aman. Nah, kita coba mati. Oh lupa, kecopot tegalnya. Nah, dengan lagi nih. Sorry nggak ada sih yang tempelan di motornya di badan. Nah, sekarang kita coba. Tolong kameramen dipegang. Ini, ya. Gimana? Oh, bentar, upload dulu, guys. Kayaknya salah di sebelah kiri deh. Kok copot semua tuh. Sorry ya guys ya. Oke, mas kameramen, tolong mas kameramen. Nah, lihat 0 tuh berhenti. Lalu kita pencet 1 searah jarum jam, lalu kita pencet 2 berlawanan arah jarum jam. Gitu guys. Don. Thank you semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari modul 9, yaitu tentang pengendali motor DC putar kanan dan juga putar kiri dengan mikrokontroler melalui keypad. Motor DC sendiri merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Motor DC sangatlah mirip dengan motor stepper, yakni keduanya sama-sama perlu diberi pacuan tegangan DC untuk menimbulkan medan magnet. Untuk motor DC menimbulkan magnet permanen pada statornya. Dalam kehidupan nyata, kita dapat menemukan motor DC digunakan sebagai motor pada mesin-mesin industri, kipas angin, mixer, bor listrik, dan lain-lain. Untuk memulai praktikum kali ini, kita memerlukan komponen-komponen real seperti ada Arduino, keypad phone ukuran 3x4, ada motor DC-nya, lalu ada IC L293D atau sebagai drivernya, dan juga menggunakan kabel jumper. Di sini kabel jumpernya kita menggunakan 2 tipe, yaitu kabel jumper male to male dan male to female. Nah, hasilnya seperti yang telah dijelaskan pada demonstrasi bahwa ketika kita tekan angka 1 pada keypad, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Lalu jika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti atau off. Dan jika kita tekan angka 2 pada keypad, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Mungkin sekian untuk penjelasan kesimpulan dari modul 9 tentang pengendali motor DC putar kanan dan putar kiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.